Pemirsa masih bersama kami untuk menakar seberapa besar peluang Tri Risma hari ini untuk maju sebagai calon gubernur dari PD Perjuangan untuk Pilkada DKI Jakarta di Februari 2017 mendatang. Masih bersama kami Pak Armudi, Ketua DPRD Kota Surabaya yang saat ini berada di Surabaya. Selamat, Pak Armudi masih bersama kami ya? Iya, Mas Arya. Pak Armudi, kalau kita melihat tidak ada orang yang bisa untuk melawan titah dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Artinya, jika Bu Risma memang firm untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, apakah sudah ada skenario yang dipersiapkan oleh teman-teman di Surabaya, Pak, untuk bagaimana mempersiapkan pengganti Bu Risma sejauh ini, Pak? Ya, sampai saat ini sih kita nggak mempersiapkan apa-apa. Kita jalan aja seperti air mengalir, yang tentunya kita ini sebagai petugas partai, penugasan partai, ditempatkan di mana saja kader-kader terbaiknya tentunya mereka akan mengikuti. Yang mana itu adalah hak prerogatif daripada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, tapi kalau aspirasi yang Bapak tangkap dari masyarakat Kota Surabaya, sesungguhnya mereka seperti apa? Apakah mereka menerima jika memang nantinya Bu Risma benar-benar maju sebagai calon gubernur dari PDIP di Jakarta, Pak? Ya, karena di Surabaya kan sangat dinamis sekali masyarakatnya. Ada yang menerima, ada yang enggak. Itu biasalah, di mana-mana kan juga seperti itu. Jadi kadang-kala ada yang menjerumuskan, ada yang menggandoli, ada yang ngasih nasihat dan macam-macam. Dan semua itu kan tergantung apa yang kiranya nanti kemauan daripada masyarakat seperti apa, masyarakat Jakarta seperti apa, masyarakat Surabaya seperti apa, penugasan Ketua Umum seperti apa, ya itu yang mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan. Baik, Mas Henry, kalau kita menerawang preferensi pilihan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, Bu Mega lebih condong ke Ibu Risma ataukah ke 6 bakal calon gubernur yang disodorkan yang namanya sudah ada di kantong Ibu Mega saat ini? Kode kerasnya waktu itu kan PDIP tidak akan memajukan nama lain selain kadernya. Betul. Waktu itu kan kodenya seperti itu tuh. Jadi mungkin kalau nanti yang ambil dari 6 nama ini harus jadi kader partai politik dulu. Tapi kalau kita menimbang Ibu Risma misalnya, apa sih kelebihan Ibu Risma dibandingkan Pak Ahok gitu ya? Kalau kita lihat di Surabaya, kelebihan Ibu Risma ini karena dia datang dari seorang birokrat, maka dia mampu menggerakkan birokrat. Sehingga apapun program yang dia lakukan ini jalan. Ya. Nah sementara Pak Ahok ini nggak begitu, dia tidak terlalu bisa menggerakkan birokrat. Ganti sana sini terus ganti juga ya. Makanya ganti sana sini sehingga menyebabkan birokrasinya kurang jalan. Ujung-ujungnya apa? Penyerapan anggaran di Jakarta tidak bagus. Ya. Nah tapi memang Pak Ahok ada beberapa kelebihannya juga. Tapi begini, saya rasa sejarah di Jakarta sejak pemilihan umum, sejak pemilihan langsung Pilgub di Jakarta belum pernah ada incumbent menang. Jadi selalu memunculkan tokoh-tokoh baru. 2012 Pak Foke yang begitu kuat pun akhirnya juga kalah tumbang oleh Pak Jokowi. Ya? Dan ingat waktu itu 6 bulan menuju pilkada, elektabilitasnya sangat tinggi. Elektabilitas Foke 38%, Jokowi 6%. Artinya kalau ada orang yang ingin maju di Jakarta melawan Pak Ahok, harus mempunyai sifat atau karakter yang antitesis dari Pak Ahok sendiri, seperti itu? Bisa dikatakan demikian, yang berlawanan. Nah tapi begini, yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta dari hari ke hari itu sebetulnya adalah ketegasan dan kemudian bagaimana membuat Jakarta ini lebih baik. Nah sehingga karena keinginan masyarakat Jakarta yang demikian dan sangat rasional pemilih Jakarta, ini sangat terbuka untuk para tokoh-tokoh baru yang bisa menyajikan program-program yang masuk akal. Ingat loh, Pak Ahok belum pernah memenangkan Pilgub loh, sendirian ya. Waktu itu kan dia wakilnya Pak Jokowi gitu. Jadi jadi gubernur tuh, ketika Pak Jokowi naik jadi presiden. Jadi ini juga dia deg-degan juga pasti. Apakah dia bisa melanjutkan menuju 2 periode gitu kan? Saya tahu beberapa masyarakat malah menduga-duga bahwa Ahok akan mengikuti langkahnya Pak Jokowi, yaitu menjadikan 2019 stepping stone saja untuk menjadi wakil gubernur. Nah apakah kemudian warga Jakarta ingin 2 kali tertipu quote and quote gitu ya, capek-capek pilih gubernur kemudian gubernurnya naik ke level nasional? Memang kalau untuk kepentingan negara fine, tapi apakah itu yang diinginkan kembali masyarakat Jakarta? Ini yang membuat akhirnya fluktuasi calon-calon gubernur ini sangat terbuka di mata masyarakat. Ada beberapa yang sudah mendeklarasikan tapi elektabilitasnya juga nggak naik-naik, tapi ada juga yang baru mendeklarasikan kemudian dianggap menjadi lawan tanding yang sepadan. PDIP adalah satu-satunya partai politik di DPRD DKI Jakarta yang bisa mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain karena kursinya sangat cukup atau melebihi cukup. Nah, menurut Anda sebenarnya apakah PDIP sebenarnya sudah menetapkan Risma untuk
maju sebagai gubernur, ataukah ini hanya sebagai gimmick politik untuk mengulur-ulur waktu sambil melakukan tes pasar seberapa besar dukungan masyarakat Jakarta terhadap Tri Risma hari ini? Tes pasar pasti dilakukan. Saya rasa survei-survei sudah dilakukan oleh PDIP. Tapi apakah kemudian Ibu Risma menjadi nama terakhir yang akan diusung? Saya rasa belum tentu. Karena masih banyak lagi nama-nama yang saya yakin dipertimbangkan oleh Bu Megawati. Dan partai ini memang di 10 tahun belakangan ini memang memiliki intuisi yang tepat. Kira-kira siapa yang akan diajukan? Siapa misalnya contohnya adalah Pak Ganjar di Jawa Tengah. Tiba-tiba saja dari DPR kemudian diajukan ke sana dan kemudian jadi. Dan beberapa nama-nama lain seperti Ibu Risma sendiri misalnya pada saat di wali kota tadi Pak Armuji sudah mengatakan awalnya juga nggak mau tapi lama-lama mau juga dan menang gitu ya. Namun bisa saja itu terjadi di Jakarta. Hanya memang masyarakat Jakarta sebagian besar memang menginginkan sosok-sosok yang profesional yang bisa memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Betul. Dan lagi ini Mas Aryo, saya garis bawahi, pemilih Jakarta adalah pemilih yang rasional. Jadi tidak harus populer. Tidak harus populer dan mereka mengerti kok mana yang gimmick kampanye politik, mana yang benar-benar fenomena gerakan gitu. Pak Armuji, kalau kita berbicara soal PDIP adalah dikenal sebagai partai yang militansinya sangat kuat. Sejauh ini apakah sudah ada bisik-bisik partai-partai mana saja yang sudah merapat untuk mendukung calon dari PDIP, Pak? Saya juga nggak tahu karena itu domain ranahnya Dewan Pimpinan Pusat Partai. Oleh karena itu saya kan cuma di daerah. Jadi hal-hal semacam itu kita tidak terlalu ikut campur. Jadi yang setahu saya adalah memang kalau sosok Bu Risma ini memang semenjak jadi Kabid ya. Saya sudah ketua DPR tahun 99. Ini mereka seorang pekerja yang cukup keras, mereka yang disiplin, seorang birokrasi dan tentunya mereka juga bisa mengatur satu anak buah yang cukup bisa dikendalikan dan bisa menuruti apa yang kira-kira menjadi program-program beliau, program-program kota ini. Baik. Ini yang setahu saya seperti itu dan sampai sekarang pun mereka jadi wali kota juga seperti itu. Oke, ketika Bu Risma maju sebagai wali kota Surabaya untuk pertama kalinya, ketika itu Bu Risma juga bilang atau tidak percaya diri untuk maju, tidak ada pernyataan resmi untuk maju. Iya, saya maju sebagai calon wali kota Surabaya ketika periode pertama. Dan nampaknya pola seperti ini juga akan terulang lagi ketika untuk maju di Jakarta, Pak. Apakah Anda melihat adanya kesamaan situasi seperti itu? Ya, karena memang seorang perempuan, seorang ibu yang tentunya mereka juga tidak seorang yang ambisius. Tetapi kalau mereka memang diminta sama warga, diminta sama masyarakat, apalagi itu juga sebagai penugasan partai dan Bu Risma juga sebagai kader partai, saya kira segala sesuatunya mungkin bisa terjadi dan tentunya itu tidak mungkin ada suatu penolakan seperti itu. Apakah sesungguhnya sebenarnya PDIP sudah menetapkan nama Ibu Risma sebagai calon gubernur DKI, Pak? Karena kita juga mengingat beberapa bulan sebelumnya Bu Mega juga sempat berkunjung ke Surabaya dan melakukan pertemuan 4 mata yang kami terima kabar seperti itu di sebuah hotel di Surabaya. Kalau pertemuan 4 mata enggak sih, banyak dari pengurus-pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai, dari wali kota yang lain diajak jalan-jalan ke Keputih ya, melihat di sana ada suatu dulu tempat pembuangan sampah, sekarang dijadikan hutan kota, ditanami dengan bambu-bambu yang cukup bagus. Ibu Mega cukup senang melihat taman kota yang dibikin oleh wali kota Bu Risma ini. Dan tentunya ya omong-omong ringan seperti itu, nggak ada yang hal-hal yang khusus pada saat itu. Tapi dari chemistry Anda bisa menangkap sebenarnya Bu Mega cukup nyaman dengan sosok Ibu Risma seperti itu, Pak? Ya cukup nyaman lah karena keberhasilan kota ini Surabaya cukup mendapat penghargaan yang cukup banyak gitu. Kemarin juga yang mereka Bu Risma ditetapkan juga wali kota terbaik ketiga dunia dan sekarang Surabaya tanggal 25 ini ketempatan sekian ratus kepala daerah berkunjung ke Surabaya UN Habitat yang ketiga ini dan ini satu penghargaan bagi Indonesia tentunya. Jadi Surabaya bisa mewakili untuk pertemuan-pertemuan kepala daerah sedunia ini. Baik, terima kasih Pak Armuji atas waktunya berbincang sama kami dari Surabaya. Selamat sore Pak Armuji. Selamat sore Mas Arya. Terima kasih atas waktunya. Kita akan lihat seperti apa sesungguhnya sikap PDIP, apakah benar Bu Risma ataukah ada calon yang lain. Ya, ini skenarionya yang harus kita lihat nih. Bisa skenario head to head, artinya ada kejutan, atau 3 pasang calon. Jadi artinya PDIP yang calon sendiri, kemudian ada kelompok baru lain ya. Gerindra, Demokrat lawan dan suara bisa terpecah kalau kayak gitu ya. Ya. Baik, terima kasih Bang Henry ya. Sama-sama. Dan pemirsa tetap bersama kami, Wakil Gubernur DKI Jakarta Saiful Hidayat diperiksa Barreskrim Polri pagi tadi terkait dugaan pemalsuan dokumen tanah di Cengkareng, Jakarta Barat yang dibeli Pemprov DKI Jakarta. Anyus Petang segera kembali.
Maksudnya ya?